平安君王谦卑来到世上，明亮晨星照亮渴望的心，小小婴孩是尊贵的君王，耶稣降生带来爱和盼望，是为了爱，亲爱耶稣降生在马槽，是为了爱，背负重担让我得平安，谢谢天父赐下生命的礼物，谢谢耶稣以爱带来救赎。平安君王，平安君王谦卑来到世上，明亮晨星照亮渴望的心，小小婴孩是尊贵的君王，耶稣降生带来爱和盼望，是
我愿用我一生专心寻求跟随你，主我爱你，愿你悦纳我的献祭。Halo semua, dalam rangka membantu sesama jemaat yang saling membutuhkan media promosi, gereja telah membuat satu platform yang bernama Lapak Berkat Wong Kito. Platform ini bertujuan untuk membantu sesama jemaat yang terkena dampak penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan hanya akan diadakan selama masa pandemi COVID-19. Lapak Berkat Wong Kito berfungsi sebagai media promosi berbagai produk ataupun makanan yang dijual oleh jemaat. Bagi yang ingin mempromosikan produknya, dapat menghubungi WhatsApp gereja di 0895 1061 2355 atau DM langsung di Instagram Lapak Berkat Wong Kito dengan ketentuan follow Instagram @lapak_bwk. Shopping and blessing, belanja sambil memberkati orang lain, hanya di Lapak Berkat Wong Kito.平安君王谦卑来到世上，明亮晨星照亮渴望的心，小小婴孩是尊贵的君王，耶稣降生带来爱和盼望，是为了爱，亲爱耶稣降生在马槽，是为了爱，背负重担，让我得平安。谢谢天父赐下生命的礼物，谢谢耶稣以爱带来救赎。平安君王
Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan teman-teman yang saat ini sedang berada di rumah? Kami berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Kami terus mengingatkan jemaat untuk tetap setia mengikuti ibadah-ibadah online kita melalui YouTube GMI Bethlehem. Semua informasi jadwal ibadah dan kegiatan kelas meeting atau kelompok kecil serta online dapat dilihat di media sosial GMI Bethlehem. Dan puji Tuhan, pukul 3 sore ini, gereja akan mengadakan ibadah khusus untuk baptisan CD dan atestasi. Kami mengucapkan selamat kepada teman-teman yang akan menerima baptisan CD dan atestasi. Dan Bapak Ibu juga dapat mengikuti ibadah khusus ini melalui YouTube GMI Bethlehem. Hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent keempat. Biarlah di Minggu Advent ini, damai sejahtera Allah boleh hadir di hati kita. Dan secara khusus tahun ini, Panitia Natal telah mempersiapkan perayaan Natal, berupa konser Natal pada tanggal 24 Desember dan ibadah Natal pada tanggal 25 Desember secara virtual, untuk mengajak kita kembali menikmati momen Natal yang seru dan tetap berada dalam kasih-Nya. Siapkan diri untuk mengikutinya, dan kami yakin Bapak Ibu pasti akan mengalami berkat Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung kegiatan Natal gereja kita, dapat mentransfer ke rekening GMI Bethlehem Palembang dengan memberi keterangan untuk Natal atau menambah angka 25 di nominal persembahan tersebut. Dan firman Tuhan hari ini akan dibawa oleh Bapak Pendeta David An dengan tema Tuhan Allah Penyelamatku dan Kekuatanku. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita dapat meyakini bahwa di musim apapun Tuhan tetap menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Minggu ini adalah Minggu Advent yang keempat. Hari ini kita akan menyalakan lilin yang keempat. Minggu pertama kita menyalakan lilin pengharapan. Minggu kedua kita menyalakan lilin kasih. Minggu ketiga kita menyalakan lilin sukacita. Dan hari ini kita akan menyalakan lilin damai sejahtera. Dunia kita tidaklah selalu damai. Manusia saling menyakiti, peperangan antar negara. Manusia tidak peduli akan dunia. Manusia berteriak dan saling menjerit satu pada yang lain. Tetapi Allah menjanjikan kedamaian. Saat Advent, kita berdoa bahwa kita semua akan mencari damai di dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Welcome to Bethlehem at Home. Kita berkumpul pada pagi hari ini untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, merayakan kebaikannya yang tak pernah habis, mensyukuri penyertaannya yang selalu ada di dalam setiap langkah kita. Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengarlah firman Allah berkata, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, di dalam tahun yang sulit ini, seringkali kami lupa akan kasih-Mu. Di dalam keluh kesah kami Tuhan, kami tak menyadari keberadaan Allah kami yang setia, melindungi kami, memberi kami rezeki, menerangi jalan-jalan kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami sehingga kami layak untuk memuji dan menyembah-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan, sehingga ibadah kami pada hari ini berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan-Mu. Ajari kami Tuhan, agar kami dapat melihat begitu besar kasih dan pengorbanan-Mu, begitu indah rencana yang Engkau persiapkan untuk anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita mengangkat suatu pujian. Kita katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan, sungguh indah rencana-Mu. Izinkan kami menaikkan pujian ini Tuhan, agar kami terus diingatkan bahwa tidak sekalipun kami dapat jauh dari Engkau. Dari Engkau Allah kami yang setia. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau
Kau sabar, Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga Tuhan, dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar dan sungguh indah Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi,
Mari kita bersama-sama menyatakan iman kita. Mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita angkat suara kita dan kita rayakan penyertaan Tuhan di dalam tiap langkah kehidupan kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Karena badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang baru. Imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Mari kita kembali mempersiapkan hati kita untuk mengangkat doa-doa kita kepada Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih
kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Pada saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Marilah jemaat yang terkasih bersama-sama kita doakan doa-doa berikut ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa Bapa pada saat ini Bapa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Terutama di dalam situasi yang di tengah pandemi seperti ini Bapa. Kami percaya Bapa bahwa Engkau memiliki rencana yang indah bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa atas perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami selama ini. Dan kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap terlindungi dari seluruh malapahaya. Kami juga berdoa Bapak pada pagi hari ini Bapak untuk ibadah live streaming yang akan diadakan sore ini. Biar Engkau yang memberkati dan menyertai, terutama untuk mereka yang akan menerima baptisan, baik itu CD maupun atestasi, biar Engkau yang memberkati dan menyertai Tuhan. Kami juga berdoa Bapak pada saat ini untuk teman-teman kami Bapak yang saat ini sedang mengurus pendaftaran beasiswa S2, biar Engkau yang memberkati dan menyertai Bapak sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Kami juga pada saat ini ingin mengucap syukur Bapak untuk teman kami Bapak, ada yang menjalani operasi laparoskopi dan sudah berjalan lancar. Kami juga mengucap syukur Bapak, ada teman kami yang sudah diberikan kesehatan dan sukacita selama masa kehamilan. Dan kami juga mengucap syukur Bapak untuk teman kami yang telah menyelesaikan tugas-tugas perkuliahannya dengan baik. Bapak kami dalam surga, kami mengucap syukur Bapak atas segala berkat yang telah Engkau berikan bagi kami Bapak. Biarlah Bapak doa-doa yang kami naikkan ini Bapak dapat Engkau dengar Bapak dan dapat Engkau jawab. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Semusim berlalu namun Kau peliharaku. Semusim berlalu namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari kita naikkan kebaikan Tuhan lebih luas dari samudra. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Annyeonghaseyo, Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun masih online ya. Semoga firman Tuhan hari ini sungguh dapat memberkati kita semua. Amin. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan hari ini, karena Tuhan menyertai kami, memberkati kami dapat beribadah di pagi hari ini. Kami sungguh rindu Tuhan. Damai sejahtera-Mu selalu kami rasakan, kami alami, meskipun situasi, kondisi kami sangat menyulitkan kami. Oleh sebab itu, kami sangat merindukan firman Tuhan hari ini. Urapi hamba-Mu yang banyak keterbatasan, sehingga hanya kebenaran-Mu saja disampaikan kepada kami semua, sehingga kami dikuatkan, sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam sehari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu,
Pandemi COVID-19 ini memang mengubahkan banyak hal dalam kehidupan kita, baik pribadi maupun pelayanan kita, bukan? Perubahan yang sedang kita alami karena virus corona ini sepertinya belum pernah kita alami yang baru. Namun rasanya tidak enak, tidak senang, karena rasanya kehilangan sesuatu yang penting. Biasanya kita senang dengan namanya yang baru. Baju baru, HP baru, motor baru, mobil baru, apalagi sedang menjelang Natal. Tetapi pengalaman baru ini malahan menyedihkan kita rasanya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Banyak hal yang selama ini kita lakukan sebagai kebiasaan. Tidak bisa lagi kita lakukan karena protokol baru. 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak jauh. Tidak boleh berkumpul rame-rame di gereja, di sekolah, acara-acara pun tidak boleh rame-rame. Mungkin perayaan Natal tahun ini juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi salaman sudah lama tidak boleh dilarang. Dulu kalau anak-anak tidak salaman dianggap kurang ajar, tetapi sekarang malahan anak yang berani salaman justru dianggap kurang diajari. Rasanya kehilangan banyak. Dan rasa kehilangan itu membuat banyak orang menderita, sulit bersyukur dan bersukacita. Sepertinya situasi yang kita alami dan hadapi sekarang ini sangat mirip dengan situasi yang dihadapinya Nabi Habakuk. Banyak kehilangan. Mari kita membuka Alkitab kita hari ini, nas hari ini. Nas yang tidak asing lagi bagi kita. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Saya akan membacakannya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Bapak Ibu, Nabi Habakuk, khususnya Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 ini terkenal sekali. Maka Bapak Ibu pasti pernah dengar khotbah dengan nas ini. Saya juga bukan pertama kalinya berkhotbah hari ini dengan nas. Kalau di gereja Korea ada lagu pujian juga dengan nas Habakuk pasal 3 ini. 무화과 나무 잎이 마르고 포도 열매가 없으며. Bapak Ibu, Nabi Habakuk adalah seorang nabi di Yehuda yang hidup di zaman para raja. Saat Raja Yosia memimpin Yehuda, suasananya nampak indah karena Yosia hidup benar di hadapan Tuhan. Ia membawa bangsanya kembali kepada Tuhan dan Tuhan memberkati bangsa Yehuda. Mereka hidup dalam damai, hidup dengan aman. Tetapi Raja Yosia meninggal dalam peperangan dengan Mesir pada tahun 609 sebelum Mesai. Dan Yoyakim menggantikan Yosia sebagai Raja Yehuda. Namun Yoyakim berbeda dengan Yosia. Ia tidak takut akan Tuhan. Ia menggunakan kekuasaannya dengan kejam untuk memeras rakyat. Sehingga kejahatan kembali merajalela di dalam masyarakat. Berhala muncul kembali. Ekonomi dan politik mulai kacau balau. Kehidupan bangsa Yehuda makin sulit dan makin menderita sekali. Tetapi mereka, Yoyakim, serta bangsa Yehuda tidak berbalik, tidak bertobat kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan negara Babel, orang Kastim, untuk menghukum Yehuda yang berdosa. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, datanglah Nebukadnezar dari Babel, mengepung Yerusalem serta mengalahkan Yoyakim. Kalau kita lihat ayat 17, kita bisa tahu betapa sulitnya situasi yang dihadapinya bangsa Yehuda pada saat itu. Di ayat 17 saja, kata tidak itu dipakai 4 kali. Dan kata negatif lain 2 kali dipakai. Tidak berbunga, tidak berbuah, mengecewakan, tidak menghasilkan, terhalau, tidak ada. Bapak Ibu, pohon ara, pohon anggur dan pohon zaitun itu sangat penting bagi kehidupan orang Yehuda.
Buah arah adalah buah yang terutama kali mereka makan. Jus dan anggur dari buah pohon anggur adalah minuman yang mereka minum setiap hari. Selain itu, minyak dari pohon zaitun merupakan minyak dasar yang mereka gunakan untuk memasak. Kambing, domba, dan lembu sapi adalah aset yang penting buat mereka. Itulah sumber untuk membuat pakaian dan menyediakan daging. Sapi sangat penting juga ketika bertani. Dan di atas semuanya itu, domba dan sapi adalah korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi sekarang, kebutuhan yang paling dasar seperti ini habis semua. Tidak ada satupun. Akan tetapi, sebagaimana kita tahu, Nabi Habakuk tidak menangis terus. Tidak berputus asa. Malahan dia bersorak-sorak, beria-ria. Itu di ayat 18. Bagaimana ini bisa terjadi kepada Habakuk? Bagaimana Habakuk tetap bersuka cita, bergembira dalam situasi yang begitu menyedihkan? Kita tahu jawabannya. Kita tahu apa rahasianya, ya kan? Karena apa? Karena Tuhan. Karena Allah. Walaupun semuanya habis lenyap, meskipun tidak ada lagi satupun bagi dia, tapi Allah, Tuhan, tetap ada bersama dia. Allah yang menyelamatkan dia. Tuhan yang menjadi kekuatan baginya. Habakuk tetap percaya, maka dia dapat bersorak-sorak, beria-ria. Amin. Mari saudaraku dalam Kristus Yesus. Ayo, kita juga bersorak-sorai di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Amin. Mungkin sekian ini, seperti inilah Bapak Ibu sering dengar selama ini. Bukan? Saya juga sering menyampaikan seperti itu. Dalam renungan singkat maupun dalam khotbah seperti hari ini, saya selalu menyampaikan seperti itu. Dan memang, itulah firman Tuhan, kebenaran. Tuhan Yesuslah, dialah satu-satunya penyelamat kita, kekuatan kita. Amin. Namun Bapak Ibu, kali ini saya susah mempersiapkan khotbah ini. Hati saya berat sekali, agak bingung. Bilang apa ya? Rasanya saya tidak bisa berkata, mari saudaraku kekasih Kristus Yesus, walaupun tidak ada ini dan itu lagi, meskipun semuanya habis lenyap, tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus tetap bersama dengan kita. Mari kita bersorak-sorai, beria-ria karena Tuhan adalah penyelamat kita, kekuatan kita. Rasanya saya tidak layak, tidak sanggup menyampaikan seperti itu. Bukan karena saya kurang mengerti, kurang memahami teksnya. Tetapi karena situasi, kondisi di sekeliling saya yang sangat menyedihkan, terlihat lebih besar. Sekitar 3 minggu yang lalu, saya dikabari pendeta Yohanes Kim, rekan pendeta Metodis Korea yang selama ini bersama-sama melayani di Palembang. Kemarin, mereka sempat pulang ke Korea lagi, karena Ibu Kim kurang sehat, sakit. Setelah karantina mandiri selama 14 hari, mereka dicek di rumah sakit. Ibu itu dicek di rumah sakit. Tapi apa yang paling tidak kami inginkan, akhirnya terjadi. Hasil pengecekan itu sangat-sangat menyedihkan saya. Saya sedih, saya khawatir. Bagaimana mereka ini? Bagaimana anak-anak mereka yang masih kecil? Setiap kali memikirkan mereka, apa yang mereka rasakan dengan situasi seperti ini? Bagaimana keluarga mereka dalam keadaan seperti ini? Hati saya hancur, sedih sekali. Dan terlebih lagi, ketika saya melihat diri saya yang begitu kurang beriman, hancur, sedih terus. Ketika melihat diri saya yang hanya bergumul dengan kesedihan, kekhawatiran, kekesalan itu. Padahal selama ini saya selalu berkhotbah. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan saya sendiri melakukan latihan rohani, menulis jurnal bersama Yesus di setiap hari. Tapi nyatanya, ya begitu lemah saya ini. Saya makin terasa tidak layak, tidak mampu menyampaikan khotbah hari ini. Jadi beberapa hari saya tidak bisa melanjutkan persiapan ini. Hanya terus bergumul di hadapan Tuhan, berdoa,
meminta pertolongannya. Namun puji Tuhan, dalam doa Tuhan berbicara di hati saya untuk menghafalkan firman ini, ayat hari ini. Terus terang, saya kurang pintar menghafal ayat-ayat firman Tuhan, apalagi dalam bahasa Indonesia. Saya kurang pintar, tetapi saya taat karena saya ingin sekali memiliki iman dan sukacita yang dialaminya Nabi Habakuk. 1 kali saya coba, 2 kali coba, masih salah. Ulang lagi, akhirnya saya dapat hafal. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membawa kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sungguh dahsyat firman Tuhan ini. Sungguh berkuasa firman Tuhan. Ketika terpikir keluarga Pak Kim, ketika lebih memperhatikan situasi dan keadaan yang sulit yang mereka sedang hadapi, hati saya semakin sedih, berat. Tapi kembali mengingat firman Tuhan ini, menghafalkannya, hati saya semakin terarah kepada Tuhan Yesus. Semakin berfokus kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan dan menguatkan. Amin. Memang terkadang hati saya masih sedih jika memikirkan keluarga Pak Kim. Hati saya tidak hancur lagi karena saya semakin menyadari bahwa bagaimana saya dapat menikmati atau mengalami Tuhan Yesus sebagai penyelamat dan kekuatan dalam situasi dan kondisi apapun. Yaitu selalu memandang Yesus, mengandalkannya. Tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu, Nabi Habakuk juga dapat mengalami Tuhan, Allah yang menyelamatkan dia, yang menjadi kekuatannya, karena Habakuk selalu di dalam Tuhan Allah. Di ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ketika kita selalu di dalam Tuhan, tinggal di dalam Kristus Yesus, selalu memandang, mengandalkannya, Dia, Tuhan Yesus, benar-benar menjadi penyelamat kita, kekuatan kita. Sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Sumber kekuatan kita adalah Kristus Yesus. Amin. Rasul Paulus pun berkata di Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, aku katakan, bersukacitalah. Bagaimana kita dapat senantiasa bersukacita? Kuncinya adalah di dalam Tuhan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Apakah Anda sedang bergumul sekali karena berbagai macam situasi yang sulit yang sedang Anda hadapi? Kenapa kita tidak bisa bersorak-sorak beria-ria seperti Habakuk dalam situasi sekarang ini? Apakah karena pandemi COVID-19 saat ini? Apakah karena kita tidak bisa beribadah secara luring? Ibadah live streaming pun terbatas sekali, tidak maksimal. Kayaknya iman kita juga semakin berkurang? Atau karena kita harus di PHK, kehilangan pekerjaan, sedangkan kebutuhan keluarga masih banyak, malah bertambah terus. Penghasilan usaha pun sangat mengecewakan. Apalagi teman-teman kita, keluarga kita, anak-anak kita, suami istri kita menderita sakit. Namun saat ini, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri dengan serius. Apakah karena situasi, kondisi seperti itu, kita tidak dapat bersukacita? Atau karena kita kurang tekun tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita tidak bisa bersukacita. Saya ingin memperkenalkan seorang yang selalu tinggal di dalam Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, namanya Mizuno Genjo. Dia seorang penyair Jepang. Dia lahir pada 1937, tetapi dia menderita penyakit campak pada usia 11 tahun, masih kelas 4 SD. Dan menjadi lumpuh karena akibat penyakit itu.
Dia hanya bisa melihat dan mendengar. Selama 36 tahun, dia hidup dalam keadaan seperti itu. Tidak bisa berbicara, tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Suatu hari, seorang pendeta di desa itu mendengar kabar bahwa si Kenjo itu telah lumpuh total. Pendeta itu memperhatikan dan kasihani si Kenjo yang masih kecil. Dia datang kepada Kenjo lalu menyampaikan Injil dan memberikan Alkitab sebagai hadiah kepada Kenjo. Karena Kenjo masih bisa melihat dengan matanya. Jika ibunya membukakan Alkitab, dia bisa melihat dan membaca firman Tuhan itu. Suatu hari, seperti biasa, ketika ibunya memperlihatkan Alkitab kepada anaknya yang tidak dapat melakukan apa-apa, ibunya dapat menyadari bahwa suatu perubahan sedang terjadi pada anaknya. Kan ibunya dapat melihat dan dapat merasakan dari mata anaknya. Tetapi tidak ada cara yang dapat mengetahui apa yang sedang terjadi pada Kenjo. Maka ibunya, Kenjo itu menulis huruf-huruf bahasa Jepang. Dan kemudian kalau ada yang mau dituliskan, Kenjo berkedip. Saat ibunya meraba huruf satu demi satu dengan jarinya. Huruf-huruf itu dikumpulkan menjadi satu kata dan menjadi satu kalimat, bahkan menjadi sebuah puisi. Jika kita ingin menulis kata Tuhan, mungkin 1 atau 2 detik cukup, tidak sampai itu. Tetapi bagi Kenjo, untuk membuat kata Tuhan, itu saja tidak mudah. Dia harus menunggu jari ibunya sampai ke huruf T. Kalau sudah sampai ke T, dia baru berkedip. Mulai dari awal, A, B, C, D, kemudian cari U, berkedip lagi. Sedemikian rupa sampai huruf ke N, sehingga jadilah kata Tuhan. Dengan cara seperti ini, proses seperti ini, bahkan sebuah puisi tertulis oleh si Kenjo ini. Coba bayangkan saudara sekalian, meskipun kita ingin mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan, biarpun kita ingin memuji Tuhan, tetapi jika kita tidak memiliki cara lain untuk mengekspresikannya selain berkedip, bagaimana kita? Mungkin ada yang mengeluh, ada yang menyerah, bahkan ada yang berputus asa. Tetapi Kenjo tidak menyerah. Mengapa? Karena Tuhan Yesus yang adalah terang benar-benar lahir di dalam hatinya. Dan Kenjo juga selalu berdiam di dalam terang itu. Karena Kenjo mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Karena Kenjo ingin menyampaikan kasih Yesus yang dia terima dan rasakan. Yaitu kasih yang sempurna. Kasih yang sungguh luar biasa. Maka dia berani menjalankan proses itu. Jadi tidak jadi masalah bagaimanapun caranya. Harus berkedip, butuh waktu cukup lama, tidak jadi masalah bagi Kenjo. Bapak Ibu coba dengar puisi ini dengan membayangkan si Kenjo yang sedang berkedip di setiap huruf ya. Sebelum lupa, apa yang ku dengar sekarang, apa yang ku lihat, apa yang ku rasakan di hatiku, sebelum lupa, sebelum menghilang, ku membuat puisi ini untuk memuji anugerahnya yang indah ini. Untuk menulis puisi ini berapa lama dibutuhkan? Kalau kita, ya tidak seberapa. Tapi kalau Kenjo, berapa lama? Suara langkah kaki. Hari ini juga dimulai dengan suara langkah kaki. Suara langkah pengantar koran, suara langkah pengantar susu. Hari ini juga suara langkah Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus. Yesus benar-benar masuk ke dalam hati Kenjo. Meskipun dia hanya berbaring terus tanpa berbuat apa-apa, tetapi dia tetap mendengarkan langkah kaki Roh Kudus. Namun sayangnya, sesudah buku puisi pertama diterbit, ibunya Kenjo namanya Umeji meninggal. Ada seorang novelis, Miura Ayako, yang menulis ulasan buku puisi Kenjo, terkejut dan khawatir saat mendengar ibunya telah meninggal dunia.
Bisakah Kenjo menjaga imannya? Mengapakah Tuhan engkau mengambil semuanya? Fungsi fisik Kenjo telah diambil semuanya. Dan sekarang diambilnya lagi ibunya daripada Kenjo. Mungkinkah Kenjo tidak kehilangan imannya? Bisakah dia masih tetap bertahan menjaga imannya? Tapi puji Tuhan, buku puisi kedua diterbit lagi. Kenjo tetap bisa menulis puisi dengan bantuan daripada adik ipar Kenjo yang selalu melihat apa yang diperbuat oleh ibu mertuanya bersama dengan Kenjo ini. Coba dengar Bapak Ibu. Jangan menangis. Untuk aku yang kehilangan ibu, jangan menangis. Jangan menangis lagi. Dalam hatiku, anehnya ada damai. Kristus bersamaku, karena Dia bersamaku. Satu lagi, menyadari segera. Tuhan Yesus, engkau mendatangiku di malam yang sunyi. Itu suara langkahmu, itu suara langkahmu. Aku segera menyadarinya, aku segera menyadarinya. Bapak Ibu, memang Kenjo tidak bisa bergerak sama sekali. Dia selalu berbaring di kamar yang kecil, mungkin ukurannya 2x6. Namun di dalam hati Kenjo, Tuhan Yesus berkarya luar biasa. Maka Kenjo benar-benar mengenal Tuhan Yesus yang selalu menyertai dia dan mengasihi dia juga. Tempat tinggal Kenjo bukanlah kamar yang kecil itu, melainkan di dalam Tuhan Kenjo selalu tinggal. Suatu hari, seseorang mengunjungi desa Kenjo untuk bertemu dengan Kenjo langsung. Tetapi kurang tahu di mana rumah Kenjo itu. Maka bertanya ia kepada salah satu penduduk di desa itu. Dan sesudah dikasih tahu, ketika dia sedang menuju ke rumah Kenjo, dari belakang terdengar suara penduduk tadi. Dia berkata, Mr. Kenjo adalah harta karun di desa kami. Mr. Kenjo adalah harta karun di desa kami. Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya bukan Kenjo sendiri menjadi harta karun di desa itu. Harta karun yang sesungguhnya, yang tak dapat ternilai, ada di dalam hati Kenjo, yaitu Kristus Yesus. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 berbunyi demikian. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudaraku yang kekasih Kristus Yesus, tahukah Anda bahwa sesungguhnya harta itu kita punya juga? Tuhan Yesus telah datang kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Immanuel. Pertanyaannya, apakah kita juga selalu bersama dengan Dia? Selalu memandang Dia? Selalu berdiam di dalamnya? Walaupun semua situasi, semua keadaan sangat baik, melimpah. Tetapi jika Tuhan tidak ada di sana, jika kita tidak menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, semuanya nol, sia-sia. Sedangkan meskipun semuanya kosong, walaupun tidak ada satupun pada kita saat ini, tetapi jika kita tetap bersama dengan Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan, semuanya good, baik sebenarnya. Karena Tuhan akan menguatkan kita, bahkan menyelamatkan kita dari segala ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Mau pilih yang mana Bapak Ibu? Kiranya kita semua senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Stay with Jesus. Walking with Jesus. Sehingga selalu bersorak-sorak, beria-ria karena Tuhan penyelamat kita, kekuatan kita. Amin. Selamat Hari Natal tahun 2020. Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang indah hari ini. Kami diingat kembali bahwa Engkau telah datang kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Maka saat ini kami berkomitmen di hadapan Tuhan. Kami pun tidak akan melupakan Engkau. Kami pun selalu tinggal bersama Engkau Tuhan.
stay with you Tuhan. Kami ingin bersama-Mu Tuhan Yesus. Mampukan kami, bukakan mata kami agar kami selalu memandang Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita meresponi firman yang telah disampaikan. Kita naikkan pujian tak terbatas satu kali lagi. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dan secara khusus kita boleh memasuki Minggu Advent yang keempat. Dan ini adalah Minggu Advent yang terakhir dan kita akan masuk dalam acara Natal dan Tahun Baru. Dan secara khusus kami mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama menikmati sukacita Natal di tanggal 24 Desember ini, yaitu kita akan menikmati konser Natal yang akan dilayani oleh Pastor Jose Carroll dari GPCC Jakarta dan juga oleh Frankie Kuncoro. Dan pada tanggal 25 Desember kita juga akan mengikuti ibadah Natal yang akan dilayani oleh pimpinan Distrik 1 GMI Wilayah 2, yaitu Bapak DS Pendeta Sony Emmanuel Cornelius. Dan pada hari ini kita bersyukur untuk Musaan yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh sungguh-sungguh membawa kekuatan kepada kita. Dan biarlah kita boleh menyadari bahwa Allah itu adalah penyelamat kita dan Allah itu adalah kekuatan kita. Dan di dalam setiap kesempatan, di dalam ibadah kita pada hari ini, jemaat dipersilahkan juga untuk boleh memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS pada barcode dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Atau jemaat Bapak Ibu dapat mentransfer melalui rekening atas nama GMI Bethlehem Palembang. Dan seluruh kegiatan ibadah dan acara-acara gereja kita Bapak Ibu dapat menyaksikan dan melihat di media-media sosial yang ada. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menghafalkan satu ayat Alkitab yang akan boleh memberikan kita kekuatan, yang diambil dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan sekali dan kemudian kita boleh mengulanginya secara bersama-sama. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mari jemaat Tuhan sekalian kita ulangi ayat ini bersama-sama. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya yakin percaya firman Tuhan ini pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan iman kita terima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Kami berharap Bapak Ibu tetap dalam anugerah dan cinta Tuhan tetap beserta dengan Bapak Ibu. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, stay at home and stay with Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.